Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم القيامة. يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسlimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla. Saya mewasiatkan untuk diri saya pribadi kemudian kaum muslimin untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah azza wa jalla. Faqad fazal muttaqun, karena sesungguhnya orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagai manusia, kita adalah makhluk Allah yang sering sekali melakukan kesalahan dan dosa-dosa sepanjang harinya. Hal itu tentu kita akui dan kita sadari sebagai manusia, karena hal tersebut juga sudah Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang selalu buat salah sepanjang siang dan malamnya. Tentu kita sebagai manusia mengakui, karena ini pernyataan Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah menetapkan bahwasanya dirinya adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun kesalahan dan maksiat kita, selagi kita mau kembali kepada Allah, Allah ampuni. Sebagaimana Allah melanjutkan firman-Nya, wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, dan aku adalah zat yang maha mengampuni segala jenis dosa. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala meminta dan memerintahkan kita, fastaghfiruni aghfir lakum, kata Allah Azza wa Jalla. Kalau kalian sudah sadar kalian adalah sosok manusia yang sering buat salah, fastaghfiruni, minta ampun kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla. Allah pastikan dengan janjinya, aghfir lakum, aku ampuni kalian pasti. Maka sungguh merugi orang-orang yang tidak mau mengambil kedermawanan Allah Azza wa Jalla. Sungguh merugi mereka-mereka yang menyia-nyiakan kesempatan, padahal nyawanya masih ada di dalam dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menegaskan di dalam hadis qudsi yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, ya bena Adam, wahai anak cucu Adam. Allah panggil kita semua. Innaka ma da'autani
wa rajautani ghafartu ala ma kana minka wa la ubali. Wahai anak cucu Adam, selama kamu senantiasa berharap, berdoa kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali, aku akan ampuni apapun yang sudah kau lakukan dari kesalahan, dan aku nggak peduli sebanyak apapun itu. Bayangkan ma'asyiral muslimin, kedermawanan Allah, Maha Pengampun dan Maha Penyayangnya Allah tidak kita sambut. Sungguh merugi orang yang demikian. Dan Allah Subhanahu wa taala juga melanjutkan dalam firman-Nya di dalam hadis qudsi ini, ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, lau balaghat dzunubuka ananas sama, kalaulah dosa kalian yang kalian lakukan itu sudah memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi, sebanyak itu, fastaghfartani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali, kata Allah Azza wa Jalla. Lalu kamu minta ampun kepadaku, kamu serius, kamu jujur minta ampun kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali, aku ampuni kamu sebanyak apapun itu, aku nggak peduli, kata Allah Azza wa Jalla. Ini satu hal yang harus kita ingat, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Tidak sampai situ, Maha Penyayang, ma'asyiral muslimin. Oleh karenanya, khatib di khutbah Jumat kali ini ingin mengingatkan satu hal yang sangat penting. Bahkan tidak ada yang lebih penting dari ini dalam sebuah nasihat seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Sebanyak apapun kita berdosa, ma'asyiral muslimin, saya nasihatkan untuk diri saya pribadi, kemudian untuk antum semua, jangan lakukan satu dosa yang dosa ini lebih besar dari seseorang mencuri, yang dosa ini lebih besar daripada seseorang berzina, bahkan membunuh satu jiwa yang tak bersalah. Dosa ini banyak diremehkan oleh kaum muslimin. Dosa tersebut adalah meninggalkan sholat dengan sengaja. Sebanyak apapun dosa kita, ma'asyiral muslimin, jangan tinggalkan apa yang sudah Allah wajibkan kepada kita dari sholat 5 waktu. Sempatkan, sholatlah 5 waktu, karena meninggalkan sholat dengan sengaja cukuplah menjadi sebuah keburukan. Kita bisa cek dimanapun, di kitab-kitab ulama-ulama kita, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, kita bisa cek semuanya. Mereka semuanya menyatakan dengan sepakat meragukan keislaman orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Itu perlu digarisbawahi, dengan sengaja. Kita bisa cek, buktikan. Dan ini bukan ucapan khatib semata, ini ucapan ulama-ulama kita terdahulu. Bahkan di antara ulama-ulama kita terdahulu mengatakan, orang yang gak pernah sholat jangan disolati ketika wafatnya. Jangan disolati ketika wafatnya. Biarkan keluarganya yang mengurus pemakamannya sendiri. Ini kita bisa cek di kitab manapun, ma'asyiral muslimin. Kita yang mengaku Syafi'iyah, kita yang mengaku Hambaliyah, kita yang mengaku Hanafiyah, kita yang mengaku Malikiyah, silahkan kembali cek. Mereka lah rujukan-rujukan kita dalam beragama yang tersambung sanadnya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup menjadi sebuah keburukan seorang muslim meninggalkan sholat 5 waktunya dengan sengaja.
keislamannya diragukan oleh ulama-ulama Islam terkemuka di muka bumi ini. Bukan Pak RT, bukan Pak RW, bukan siapapun yang meragukan. Ulama-ulama dunia. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, saya mewasiatkan untuk diri saya pribadi, kemudian kita semua, ayo jaga sholat kita. Kita yang mengaku, mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebagai syarat seseorang dianggap sebagai orang yang beriman, mengucapkan dua kalimat syahadat. Orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, dia harus membuktikan dengan perbuatannya. Dia harus buktikan kalau saya ini orang yang beriman. Dan di antara pembuktian terbesar adalah kita mengerjakan sholat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjanjian yang membedakan antara kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mereka orang-orang yang tidak beriman adalah mengerjakan sholatnya. Itu perbedaannya ma'asyiral muslimin. Bagaimana bisa dikatakan seseorang beriman sedangkan perintah Allah dia sia-siakan? Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, ayo kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana tadi di awal pembicaraan kita di dalam khutbah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun dan mengampuni segala jenis dosa apapun itu. Ayo mulai sekarang kita kembali ramaikan masjid-masjid kaum muslimin untuk sujud di dalamnya kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Azza wa Jalla. Kebanyakan masjid-masjid yang kita saksikan saat ini dibangun besar, megah, untuk menunjukkan kewibawaan kaum muslimin. Ketika kita masuk, subhanallah, satu saf pun tidak ada. Ayo kembali ma'asyiral muslimin. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Dermawan, Maha Pengampun, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Kita semua masih punya kesempatan. Kita semua masih Allah berikan kesempatan ma'asyiral muslimin. Mulai sekarang ayo kita jaga solat 5 waktu kita. Kita jaga apa yang Allah wajibkan kepada kita. Urusan belakangan, urusan dia dengan Allah, apapun yang dia lakukan setelah sholat nanti, namun dia tetap dianggap sebagai orang beriman yang senantiasa menjaga sholatnya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معاشر المسلمين,
Jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Di khutbah kedua ini, khatib masih ingin terus mengingatkan bahwasanya tidaklah kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla melainkan benar-benar hanya untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah tak tuntut lebih banyak dari kita dari salat 5 waktu. Allah tak tuntut 10 waktu. Allah tak tuntut 20 waktu, 30, apalagi 50 waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala minta kita, yang mana semua itu untuk kebaikan kita. Di sela-sela waktu-waktu kita Allah wajibkan yang namanya salat 5 waktu. Harusnya kita sebagai seorang mukmin muslim yang berakal, kita harus sadar salat itu Allah nggak butuh. Salat yang kita kerjakan Allah nggak butuh. Kembali kita ingatkan, kitalah yang butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Kita yang butuh kepada Allah. Allah sediakan 5 waktu kita untuk menghadapnya. Allah dengarkan semua keluh kesah kita. Allah fokuskan untuk orang yang sholat itu, apa sih keperluannya, apa sih hajatnya, apa sih yang dia butuhkan. Lah kita malah menyepelekan panggilan-panggilan tersebut. Panggilan yang terus kita dengar dalam satu hari, beberapa kali kita mendengarnya, hayya 'alas shalah. Panggilan dari lisan muadzin yang Allah perintahkan dia untuk mengumandangkannya. Ayo salat, hayya 'alas shalah, diulang lagi. Ayo salat. Dan semua itu tujuannya untuk meraih hal yang diumumkan berikutnya. Hayya 'alal falah. Ayo menuju keberuntungan, kemenangan, kesuksesan. Ayo. Dengan sholat ditekankan lagi kedua kalinya, hayya 'alal falah. Ayo menuju kesuksesan, kemenangan. Bayangkan ma'asyiral muslimin, orang yang sedang di medan pertempuran masih Allah wajibkan kepada mereka sholat walau dengan tata cara yang berbeda. Kita yang sehat-sehat saja, kita yang kuat, rumah dekat dari masjid, menyepelekan panggilan ajakan istimewa untuk kita beruntung, untuk kita bahagia. Lalu dia mau cari kebahagiaan dari siapa lagi, ma'asyiral muslimin? Dia mau cari kebahagiaan dari mana lagi? Kalau panggilan-panggilan yang penuh dengan kesuksesan, keberuntungan saja dia sepelekan. Hendaknya seorang muslim memikirkan hal ini, merenungi hal ini dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah akan menyambutmu sebagaimana orang-orang yang disambutnya. Tidak ada perbedaan. Masuk ke masjid, sholat 5 waktu, ma'asyiral muslimin. Kita mau cari kebahagiaan dari mana lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammah." Orang yang hidupnya tujuannya dunia, dunia, bangun tidur dunia, mau tidur pun mikirkan dunia, siangnya mikirkan dunia, malamnya dunia. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan tentang orang seperti ini? Farraqallahu lahu syamlah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan cerai beraikan urusan kehidupannya di dunia, apalagi nanti di akhirat. Wa ja'ala faqrahu fi 'ainaihi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan kemiskinan akan terus berada di depan matanya. Kemiskinan di sini, ma'asyiral muslimin, adalah tidak memiliki rasa cukup
di dalam kehidupan. Orang yang nggak punya rasa cukup tersiksa hidupnya, ma'asyiral muslimin. Diberikan Allah subhanahu wa ta'ala masih nggak merasa cukup, masih terus kurang. Pada akhirnya dia dikubur di dalam tanah bersama sehelai pakaian dan 2 helai 3 helai pakaiannya. Itu yang dia cari. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanatil akhiratu hammah." Siapapun yang menjadikan akhirat tujuan hidupnya, salah satu tanda terbesar dia menjadikan tujuannya adalah akhirat, dia menjaga salatnya 5 waktu. Dia jaga salatnya 5 waktu. Perhatikan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jama'allahu lahu syamlah." Allah perbaiki urusannya satu persatu. Allah susun urusannya, Allah permudah urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi 'ainaihi, dan Allah jadikan dirinya terus merasa cukup, merasa kaya dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Bukankah itu orang yang bahagia? Orang yang di hatinya penuh dengan rasa cukup. Pulang senyum, pergi senyum, berkumpul dengan keluarga senyum. Bukankah itu orang-orang yang bahagia? Wa atathu dunya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hiya raghimah. Sekalipun nanti Allah berikan dunia, Allah berikan dia kekayaan yang benar-benar terlihat, maka dunia tersebut datang kepadanya dalam keadaan hina. Ini orang yang subhanallah, ma'asyiral muslimin. Bagaimana kita menandingi orang yang demikian? Ayo kita kembali kepada Allah. Innahu ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين. اللهم وارض عنا بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة.